Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kembali kita bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Dengan keadaan tubuh sehat, semua berjalan dengan baik atas pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah kita akan terlebih dahulu tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah doa malam kami. Tuhan Yesus, kiranya sucikan dan kuduskan hati kami, ampuni segala kesalahan dosa kami yang kami perbuat sepanjang hari ini, apa yang kami ucapkan, apa yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami semua, layakkan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, terlebih kami mau dibentuk melalui kebenaran firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami hari lepas hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 626, Kami Perlu Kau Tuhan. Biar pujian ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, memerlukan Tuhan sepanjang hidup kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
menjadi kerinduan kita semua, pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita tidak dapat jalan sendiri dalam dunia ini, melainkan kita semua memerlukan Tuhan yang terus memegang tangan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai yang sudah lanjut usia, semua di bawah perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, semakin hari semakin setia, pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita doakan juga untuk rencana Natal kita tanggal 25 Desember, kiranya Tuhan memberkati, mencukupkan segala kebutuhan, memberi cuaca yang baik, juga keamanan yang baik, terlebih Tuhan menambah-nambahkan sukacita bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita Indonesia, biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan bangsa kita, kota kita tercinta Lamongan. Terus kita bawa dalam doa pemimpin-pemimpin negara, pemimpin daerah, semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, kita doakan agar kita semakin hari semakin setia mengiring akan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu terus Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada, semua semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam hari ini Tuhan, satukan hati kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, untuk kami bersama-sama bersatu hati memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk kami masuk dalam doa syafaat. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu, layak kami untuk datang berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, gereja GBPS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Mari Tuhan, Kau mau pakai kami semua, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para diaken penatua, pelayan-pelayan-Mu yang melayani pujian, yang melayani musik, yang melayani di dalam pemberitaan firman-Mu, yang melayani untuk tim doa, juga multimedia, juga yang melayani kamera. Semuanya Tuhan bela, Tuhan urapi, satukan dan ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami saling menguatkan, saling untuk memberi kesempatan satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, mari Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Allah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja. Tuhan, Engkau setiap pelayanan yang ada, Tuhan, Kau tambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, hikmat marifat dari surga, bahkan Tuhan, supaya pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang kami layani. Anak-anak-Mu semua Tuhan bela, dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, anak-anak youth,
Tuhan, sampai pada mereka yang sudah dewasa dan yang sampai lanjut usia. Tuhan berkati, anugerahi dengan tubuh jiwa roh yang sehat, anugerahi dengan kekuatan yang baru. Tuhan anugerahi dengan iman dan kesetiaan yang semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati dalam keluarga rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam kesehatan mereka. Tuhan memberkati dalam keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, mari Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu yang berlaku di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada. Saat-saat pandemi seperti ini Tuhan, jauhkan dari kami dari segala rasa keputusasaan, rasa takut, khawatir yang tidak pada tempatnya. Dan biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus dan firman-Mu yang terus menopang dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap setia, berharap kepada Tuhan. Andalan kami satu-satunya hanyalah Tuhan Yesus. Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dapat membawa kami untuk kami lebih hari, lebih setia, lebih kuat di dalam Engkau. Baik untuk kehidupan kami yang sekarang ini, yang hidup di dunia ini, bahkan untuk kehidupan yang akan datang. Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini pilkada sudah dilaksanakan dan kami yakin semuanya dapat berjalan dengan baik. Tinggal nanti penghitungannya dan siapapun yang terpilih, Tuhan, Engkau itu yang menetapkan dan Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat pimpinan-Mu, roh yang takut kepada Tuhan, sehingga pemimpin kami yang sudah terpilih ini Tuhan mempunyai roh yang takut kepada Tuhan, sehingga boleh memimpin kota kami, memimpin bangsa kami dengan takut kepada Tuhan dan takut untuk melakukan dosa, sehingga seluruh bangsa, seluruh rakyat, terlebih rakyat kecil dapat merasakan damai dan sukacita-Mu. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik untuk memimpin bangsa kami yang ada di pemerintahan ini, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati dengan kesehatan yang ekstra, dengan hikmat yang dari Tuhan, hikmat Salomo Tuhan anugerahkan kepada pemimpin kami supaya dapat mengatasi apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, terlebih mereka yang ada di Tuhan, mereka yang menangani di garis depan baik dalam segi keamanan maupun kesehatan, tim dokter, para medis, Tuhan Kau berkati, anugerahi dengan kesehatan yang ekstra, anugerahi dengan hikmat pimpinan-Mu sehingga dapat mengatasi semuanya. Mereka-mereka yang sudah terlanjur kena COVID, biarlah dapat diatasi dengan baik, mereka dapat disembuhkan, dan mereka-mereka kami semua yang terus menjaga kesehatan kami untuk mengikuti disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, sering mencuci tangan, menjaga kebersihan, makan yang sehat sehingga tubuh kami sehat dan semuanya dapat kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami anak-anak-Mu jadikan contoh dan teladan untuk berdisiplin dalam protokol kesehatan. Bahkan kami anak-anak-Mu disiplin untuk protokol kesehatan dan juga disiplin taat melakukan kebenaran firman-Mu sehingga jasmani dan rohani kami sehat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Untuk Natal yang sudah dekat kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati panitia Natal yang ada, semua yang sudah dipersiapkan, acara, konsumsi, juga keamanan, cuaca, semua Tuhan Kau pilih supaya dalam Natal ini Tuhan kami benar-benar anak-anak-Mu dapat
memperingati, menghayati sedemikian rupa sehingga Natal tidak hanya sebagai kebiasaan dan tradisi, tapi benar-benar Kristus lahir dalam hati pribadi kami, tidak lagi sebagai bayi yang mungil, tapi sebagai Tuhan, sebagai Raja yang memimpin hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, baik anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu semua, dari yang melayani musik sampai kepada multimedia, kamera, bahkan pujian, dan yang hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya semuanya dapat menjadi berkat. Jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan, jiwa-jiwa lama Tuhan kembalikan. Tuhan, kalau kami kemarin minggu tidak melihat Bapak Roni, Tuhan tolong kembalikan untuk kembali setia datang bersama-sama kami beribadah di dalam rumah Kaba-Mu ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami tidak bisa memaksa, Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan kami tahu Tuhan bahwa kedatangan-Mu yang kedua kali sudah semakin dekat. Biarlah kami semakin membenahi diri kami untuk kami semakin dekat juga kepada Tuhan. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Sebentar kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan hanya dengan firman-Mu inilah Tuhan yang dapat menuntun, menopang dan menguatkan kami dalam kami hidup dalam dunia yang fana ini. Tanpa Engkau, tanpa firman dan Roh Kudus-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang menerimanya, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, bahkan yang ada di luar kota sekalipun. Tuhan, Engkau memberkati, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami semakin mengerti apa yang jadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Kami sambut firman kebenaran-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur pada Tuhan kembali malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Kita berdoa bersama bersehati, berdoa bagi bangsa, bagi gereja Tuhan, dan tentu juga bagi kita semua agar kita bersama tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Kalau sudah ditemukan, mari kita akan membaca di dalam Mazmur 15 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam bacaan kita malam hari ini, marilah kita memperhatikan di dalam Mazmur 15 tentang sebuah pertanyaan, ya, pertanyaan kepada Tuhan, kepada Allah, tentang bagaimana kita mendapatkan kebaikan dan kemurahan di hadapan Tuhan. Tentu dalam hidup kita, kita menginginkan sesuatu yang dapat tentu kita nikmati dalam hidup ini. Keberadaan yang baik, penuh dengan kemurahan, dan dalam apapun yang kita kerjakan dapat berhasil dan lain sebagainya. Dan tentu sebagai murid-murid Tuhan, kita sebagai umat Tuhan memiliki sebuah tanggung jawab besar agar dalam hidup ini boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, di tempat apapun justru terang Tuhan itu harus diwujudkan, dinyatakan. Biarlah terang itu kelihatan dan tidak tertutupi dengan sesuatu. Sehingga orang yang melihat perbuatan-perbuatan kita sebagai murid-murid Tuhan memuliakan Bapa yang di sorga. Di sini pertanyaan tentang bagaimana kita beroleh sebuah kemurahan daripada Tuhan, mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam ayat pertama dituliskan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Pertanyaan ini seakan-akan memang ada sebuah dialog ya, antara Daud dengan Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Bapak Ibu Saudara, memperhatikan dari apa yang disampaikan tentang kemah, tentang gunung yang kudus, tentu ini hal yang tidak asing bagi orang-orang Israel. Kemah, tempat di mana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka bersama dengan Musa mendirikan kemah suci, tempat di mana Allah tinggal, artinya kuasa Tuhan ada. Disitulah keberadaan Tuhan itu dapat disaksikan. Salah satunya dengan keberadaan tiang awan dan tiang api. Tetapi ada kemah di situ, kemah suci. Lalu gunung yang kudus adalah Gunung Sion. Bagaimana juga pada akhirnya di atas Gunung Sion inilah Bait Allah Salomo didirikan. Sehingga ini menjadi sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan, bahwa seseorang yang hendak datang ke kemah Tuhan, yang diam di dalam gunung Tuhan yang kudus, harus memperhatikan di dalam kehidupannya sendiri. Artinya bahwa mereka betul-betul mempersiapkan sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak sembarangan. Janganlah kita seperti bangsa Israel yang disampaikan oleh firman Allah. Bangsa ini ya, memuji dengan mulutnya, mengagungkan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Tentu tidak demikian, tetapi betul-betul kita memiliki sebuah kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Melihat situasi dan keberadaan dalam dunia kita hari ini, kita memperhatikan khususnya bangsa kita saja, bagaimana masih banyak persoalan-persoalan terjadi. Ya, ada intoleransi, ada kejahatan-kejahatan di tengah-tengah masyarakat, ya, korupsi dan lain sebagainya, masih ada. Dan terus itu mungkin akan terus ada. Tidak tahu kapan itu akan berakhir. Namun demikian bukan berarti
kita tanpa pengharapan. Kita mau tetap berharap agar kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam dalam gunung-Mu yang kudus? Maka di situ dituliskan, yang pertama adalah mereka-mereka yang tulus hatinya dan sepenuh hati menjalankan ibadahnya di hadapan Tuhan. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang hidupnya tidak bercela, melakukan sebuah keadilan dan menyatakan kebenaran dengan segenap hati. Perhatikan dalam hidup yang seperti ini, bagaimana kita dituntut untuk betul-betul tulus hati, sepenuh hati dalam menjalankan ibadah kita. Agar ibadah kita tidak dicela oleh Tuhan, tapi ibadah yang sejati. Oleh karena itu dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, dituliskan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita. Tidak lagi kita mempersembahkan binatang. Tidak, tetapi hidup yang sudah diperbaharui. Sebuah kehidupan yang hidup di hadapan Tuhan, sebuah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, sebuah kehidupan yang berkenan sebab hidup di dalam kebenaran kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya tadi dalam Mazmur 15 ayat yang kedua, yang berlaku tidak bercela. Ya, artinya yang berperilaku, yang bertindak, tetapi dalam kebenaran. Ini susah hari-hari ini, Saudara. Banyak orang mengalami kesulitan, tetapi bagi kita, murid-murid Tuhan, kita tetap dituntut bahwa dalam hidup kita harus tulus hati, sepenuh hati menjalankan ibadah kita. Hidup tidak bercela, melakukan yang adil, tidak membela yang salah karena sesuatu, tidak. Kebenaran adalah kebenaran, kesalahan adalah sebuah kesalahan meskipun itu pahit. Mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ini susah, tetapi inilah yang dituntut untuk kita dapat menikmati, mendapatkan kebaikan, kemurahan Tuhan. Maka marilah kita hidup dalam tulus hati dan sepenuh hati menjalankan ibadah-ibadah kita. Ya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Ayat 3. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Sekarang kehidupan kita, sekitar kita, dunia ini dipenuhkan dengan fitnah. Kata-kata yang tidak benar, yang tidak tepat. Sesuatu yang penuh dengan kejahatan. Lidah manusia menyemburkan kebohongan. Banyak orang berbuat kejahatan, tidak peduli bahwa itu bahkan keluarganya. Tidak peduli itu anaknya, suaminya, istrinya, saudaranya, temannya, sahabatnya, tetangganya, dan lain sebagainya. Ini situasi yang terjadi sekitar kita. Tetapi
agar kita layak ada di kemah Tuhan, di gunung kudusnya Tuhan, maka yang pertama, kita hidup dalam ketulusan hati dan sepenuh hati menjalankan ibadah kita. Lalu yang kedua, berusahalah berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Yang memandang hina orang yang tersingkir, ayat 4, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Berusaha berbuat kebaikan dan tidak menyakiti sesama kita. Bukankah dalam hidup kita senantiasa dituntut untuk melakukan sebuah kebajikan di dalam kebenaran dan kekudusan? Bukankah dalam hidup ini apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, tidak pernah lepas dari pengetahuan Tuhan. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita perbuat di dalam hidup kita dengan perbuatan-perbuatan hidup yang nyata, yang di dalamnya penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Sebuah kehidupan yang tentu di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-43 mulai demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita perhatikan bahwa memang ada hukum yang berlaku mata ganti mata yang disampaikan dalam perjanjian lama. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah bagi mereka-mereka yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Bahkan tadi disampaikan, kalau kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, apakah bedanya kita dengan mereka yang belum mengenal kepada Kristus? Bahkan ketika kita berbicara tentang kebaikan, kadangkala orang yang belum mengenal Yesus justru perilaku hidup baiknya itu lebih baik ketimbang orang-orang yang sudah percaya. Oleh karena itu, memperhatikan apa yang Yesus sampaikan. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Teleos. Artinya pas. Jadi hidup kita ini tambah hari, tambah waktu, harus semakin cocok, pas dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita memang bukan orang yang tanpa celah,
kita masih penuh dengan kelemahan. Tetapi marilah kita mohon akan pertolongan Tuhan, agar hidup kita tambah hari, tambah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam ajaran-ajaran Kristus yang telah mengubahkan hidup kita. Jadi yang kedua, berbuat baik terhadap siapapun dan tidak menyakiti orang lain. Mungkin dengan perkataan kita, dengan perilaku hidup kita. Tetapi hiduplah sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tata hidup kita. Mohon pertolongan Tuhan agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Lalu di dalam ayat yang kelima tadi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Marilah kita membangun diri kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kesalehan dan kebajikan, agar kita sungguh-sungguh tidak goyah di hadapan Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang fasik. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-16 dituliskan demikian, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ayat yang ke-23, saya melompat, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, membangun sebuah kesalehan dan kebajikan dalam hidup. Tidak seperti orang fasik. Biar hendaknya kita berlaku demikian sebab kita tidak akan goyah. Kefasikan. Kalau kita membaca tadi dalam Mazmur 50, ayat yang ke-16, Tuhan berfirman kepada orang fasik. Orang fasik di sini adalah orang yang menyelidiki ketetapan Tuhan, menyebutkan perjanjian dengan mulutnya, tetapi membenci teguran dan mengesampingkan firman. Jadi kalau kita baca ayat ini, orang fasik yang dibicarakan ini bukan di luar, bukan ada di luar sana, tetapi ada sekitar kita. Atau bahkan kita menjadi fasik di hadapan Tuhan. Kita belajar firman, kita membaca firman, tetapi membenci teguran dan mengesampingkan firman itu dalam hidup kita. Bukankah firman yang menuntun langkah-langkah kita, yang menerangi dalam seluruh kehidupan ini? Untuk tetap hidup dalam kesalehan dan kebajikan, kita membutuhkan firman. Dan hidup dalam kebajikan dan kesalehan, setia di dalam Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang tidak akan tergoyahkan. Menjadi orang-orang yang kokoh, kuat dalam pengharapan, sampai kepada selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita demikian. Persembahkanlah korban syukur kepada Allah. Muliakanlah Tuhan. Jujurlah dalam jalan-jalan hidup kita. Sebab dengan demikian keselamatan dari Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kita. Di kesempatan malam hari ini, dalam perenungan singkat kita,
Kita memperhatikan pada keberadaan situasi yang ada sekitar kita. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih menganugerahi kita kebaikannya, kemurahannya sehingga kita dapat beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan. Lalu bagaimanakah kita dapat menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan? Bagaimanakah kita bisa datang kepada Tuhan di kemahnya, di gunungnya yang kudus? Maka yang pertama, milikilah ketulusan hati dan sepenuh hati menjalankan ibadah kita. Marilah hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Lalu yang kedua, kerjakanlah kebaikan terhadap sesama kita dan janganlah menyakiti orang lain. Perilaku, perkataan kita, jauhkan dari fitnah, kebencian dan lain sebagainya. Tuhan mengajarkan, kasihilah mereka yang menganiaya engkau, doakanlah mereka yang membenci engkau. Kalau kita hanya mengasihi orang mengasihi kita, apakah bedanya kita dengan mereka-mereka yang belum mengenal akan Yesus? Mereka pun mampu melakukan kebaikan, tetapi kebaikan kita adalah didasarkan kepada kebenaran akan firman. Yang ketiga, hiduplah dalam kesalehan dan kebajikan dan janganlah menjadi fasik di hadapan Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Tuhan? Mari kita kerjakan bersama dalam pimpinan Tuhan. Yesus mengecam mereka-mereka yang mendengarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus mengatakan dia adalah seorang yang bodoh di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak demikian. Marilah kita menjadi bijaksana, mendengar, lalu melakukan firman itu dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Melekatlah, mendekatlah kepada Tuhan sebagai sang sumber segala sesuatu, sehingga dalam hidup kita hanya dialah yang dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami beruntung memiliki Engkau, sehingga di dalam Engkau kami menikmati banyak kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan masih menolong kami dengan segala kemurahan-Mu. Tuhan pimpin langkah-langkah hidup kami, agar kami sungguh-sungguh memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tuhan perlengkapi kami dengan kekuatan iman dari Tuhan, agar kami tidak tergoyahkan, biar kami hidup dalam kebenaran dan bukan kefasikan, bahkan melalui kehidupan kami, umat-umat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, kami boleh menaikkan doa-doa kami, permohonan kami, bahkan bersama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini. Kami kembalikan puji, hormat, kebesaran, dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi besok dalam ibadah doa malam pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati kita.